Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini ketemu lagi sama Bu Irna ya. Dengan lama liburan ketemu lagi sama Bu Irna. Kita akan belajar bareng yaitu di mata kuliah Gelombang dan Optik. Nah, nanti untuk hari ini materinya apa saja nanti kita akan bahas bareng bersama-sama. Nah, sebelum Bu Irna akan menunjukkan materi pelajari, untuk mengakhiri perkuliahan hari ini kita berdoa bersama-sama dulu. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum mengawali perkuliahan pagi hari ini, mari kita berdoa dahulu dengan membaca basmalah, kemudian doa belajar. Doa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini sepertinya masih semua ya. Baik. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang oscillation atau getaran. Nah, apa saja yang terjadi? Yang pertama yaitu teman-teman supaya mampu untuk menganalisis konsep getaran itu apa. Kemudian yang kedua adalah bisa mampu memecahkan persoalan terkait materi getaran. Dan yang tidak kalah pentingnya, teman-teman kuliah PTKN, yaitu mampu mengadukan materi getaran dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, ada 3 tujuan yang akan kita capai. Nah, sekarang tahun ini teman-teman apa seperti asmawi ya? Menamai ini lagu-lagu yang bagus dan lagu. Di sini ada lagu-lagu, teman Bu Erna akan mengambil satu saja lagu-lagu, tidak dua. Nah, kalau misalkan ini Bu Erna ini gerakan akan terjadi, ada yang tahu? Geraknya terjadi ayunan. Oke. Siapa yang suka main lagu di rumah ini? Nah, ini ada salah satu dari yang harus pelajari. Kira-kira kalau ini misalkan digerakkan, nah, kenapa kok lama-lamaan dia akan berhenti? Kira-kira penyebabnya apa? Apa dia capek? Atau ada mengenai lainnya? Nah, kita pelajari di sini. Tuh. Nah, ini satu yang pertama. Apa itu konsep getaran? Yang kedua, besaran dalam getaran. Dan terakhir, integrasi getaran dengan ayat-ayat di Al-Quran. Oke, apa itu getaran? Coba perhatian teman-teman. Siapa yang waktu kecilnya sering naik ayunan? Semuanya ayunan sama, benar sudah naik ayunan juga. Sudah dikatakan masih dari negara sekarang kan di Bimson ya. Nah, ini adalah salah satu fenomena yang mengaitkan tentang getaran. Orang ini kan berayun, pasti lama-lama akan berhenti. Sama juga, ini juga ada getaran. Gerak ini sama dengan tadi kalau begini. Nah, kan buat mainan, kalau itu bisa digunakan untuk jam. Zaman dulu itu kan belum ada jam digital. Yang analog belum ada jam-jam itu pakai gandul. Biasanya orang-orang bangsawan dulu yang punya, atau teman-teman kakeknya ya yang punya. Ini juga sama. Gambar yang kiri itu ada sama seperti ini. Nah, ini temannya nih. Nah, itu sama seperti ini. Nah, kalau dianalisis nanti jadinya seperti ini. Apa Bu? Ada M, ada G, ada L. Nah, nanti kita akan diskusikan bersama. Juga sama, juga lagi. Nah, sekarang getaran di sini. Dia geraknya tadi gimana? Bolak-balik. Gerak bolak-balik yang mengalami titik setimbang itu dinamakan getaran. Ada 2 kata kunci, gerak bolak-balik sama titik seimbang. Nah, titik
Seimbang tuh saat dia berhenti di sini. Ya, dia berhenti di sini, di seimbangnya. Oh, dia berhenti di seimbang. Tapi kalau seperti ini, dia bisa dipahami? Oke, sama. Saya samakan posisinya. A itu sebelah kanan, B tengah. Kalau beda misalkan ini dari kanan, sini. Satu getaran itu jika gerakan itu kembali semua. Dari titik A, kemudian B, kemudian C, Oke, baik. Satu getaran adalah A, B, C, B ke A. Ada yang tahu bisa menunjukkan lagi satu getaran lagi yang mana? Oke, Mbak Bi. Oke, Mas Davi dulu. Silakan bisa berdiri. Yang mana? Getaran. Yang keras dari suaranya. Jadi itu untuk jadi C. C. Ke B. B. A. A. Ke B lagi. B. Ke C. Bagus, luar biasa keren. Ada 4 besaran di situ. Yang pertama adalah frekuensi, kemudian ada periode, yang ketiga ada simpangan, yang terakhir adalah amplitudo. Nah, sekarang tadi satu getaran itu juga dari sini, ya tadi dari A, B, C, D, dan A. Sekarang frekuensi. Frekuensi itu banyaknya getaran tiap detik. Kalau misalkan ada 10 Hz, artinya 10 getaran tiap detik. Ini ya. Sini frekuensi itu jumlah getaran per detik. Kemudian periode waktu dibagi jumlah getaran. Dan kalau simpangan itu adalah, ada yang tahu simpangan di mana? Simpangan? Oke, yang keras Mas David. Kembali ke seimbang. Bagusnya kembali simpangan itu jarak terjauhnya, jaraknya ini getaran itu. Dan yang terakhir adalah amplitudo. Kalau simpangan itu jaraknya, kalau amplitudo jarak terjauhnya. Tadi teman-teman kalau misalkan main ayunan yang paling jauh itu namanya amplitudo. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ada tahu dari mana? Oke, pertanyaannya adalah teman-teman waktu mendengarkan ini instrumen apa yang terdengar tadi? Gitar. Oke, good, gitar. Mendengarkan gitar, teman-teman kok bisa mendengar suara gitar? Karena kenapa? Ada petikannya. Petikan sinar gitar itu adalah getar. Itu salah satu penggunaan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya, aku ini ya. Oke, benar benar. Oke, nah, jadi petikan gitar tadi, sinar yang kita lihat tadi itu adalah getarannya tadi. Sekarang oke, baik. Sekarang kita waktunya diskusi. Teman-teman silakan untuk bentuk kelompok untuk supaya lebih paham lagi. Silakan hitung 1 sampai 3. Dimulai dari Mbak. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Oke, silakan yang nomornya sama satu kelompok. 1, 2. Sudah kelompoknya masing-masing. Sudah. 1, oke, 2, oke, 3. Nah, saya berikan di lembar kerjanya, silakan dulu. Oke, silakan dibuka dulu di LKPD-nya. Ada 2 permasalahan yang teman-teman harus diskusikan. Yang pertama adalah kenapa saat teman-teman kalau berayun itu lama-kelamaan akan berhenti. Yang kedua, silakan teman-teman browsing di internet untuk mencari satu ayat
tentang getaran, kemudian nanti dijelaskan kaitannya seperti apa. Oke, ada pertanyaan? Belum. Oke, silakan untuk diskusi. Apa namanya sudah selesai, kita presentasikan hasilnya. Oke, silakan. Kemudian tidak bisa dijelaskan pakai ini ambil satu, coba di dikasih sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 3 sudah. Sudah siap untuk presentasi? Ya. Oke, silakan semua yang ada di sini. Mungkin bisa apa? Oke, kelompok 1 dan 3. Yang pertama tadi yaitu kenapa pengetahuan airnya makin lebih. Kelompok 2, kelompok mana yang punya pendapatnya dulu? Oke, kelompok 1. Menurut kelompok kami, setelah kami berdiskusi tadi, mengapa semakin lama ayunan itu akan pelan dan akan berhenti? Ada dua jawaban. Yang pertama, karena amplitudenya semakin berkurang, maka ayunan tersebut akan berhenti di titik setimbangnya. Yang kedua, akan berkurangnya amplitude tersebut karena adanya gravitasi dari bumi. Oke, bagus. Karena ini tadi ayunannya seperti ini. Nah, kemudian ini tadi simpangan terjauh apa namanya? Ini terus ada pengaruh gravitasi bumi, maka mengatakan dia akan beri gravitasi buminya. Lanjut, berikutnya yang kedua, yaitu ayat Al-Quran. Jadi ada kelompok yang lainnya 2 atau 3 yang menyampaikan pendapatnya. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Ada ayat di Al-Quran, salah satunya itu surah Al-Anfal ayat 2. Dan artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah. Kemudian artinya jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka tetap kuat imannya dan hanya pada Tuhannya mereka bertawakal. Menyebut nama Allah di sini berarti menyebut sifat-sifat yang mengagumkan dan memuliakannya. Quran surah Al-Anfal ayat 2. Jadi itu ada kata berulang katinya. Oke, jadi dibentar di Al-Quran adalah bahwa benar kesalahan itu memang ada di dalamnya. Ini tidak hafal. Terus kalau lainnya salah lagi, terus ada nih yang salah apa? Dibaca masalahnya dulu. Apa masalahnya? Oke, Al-Kahfi ayat 54. Nomor 2 surah Az-Zumar ayat 23. Tinggal kita semua ya. Kita tadi oke. Al-Kahfi ayat 54. Tadi ada yang Al-Kahfi siapa nama tadi? Kata yang ini kan? Ulang. Kemudian ada lagi Al-Anfal sebentar artinya. Kemudian yang terakhir yaitu Az-Zumar, yaitu berulang-ulang. Kemudian ulangan pada semua. Hal ini bagi kita bisa lagi ya, ada tahu dari kita nanti. Oke, silakan. Jadi bisa masuk duduk di tempatnya. Nanti kita akan lanjutkan satu lagi. Jadi paham. Berarti bagi satu kita kecil dulu. Namanya match ya. Ada 2 kartu warna biru sama kartu warna hitam. Nanti berpasangan. Jangan berikan aja. Silakan nanti mencari pasangannya sendiri. Tidak depan. Iya. Kita mau tanya lagi. Silakan dibaca masing-masing kartunya dibagi dulu ya. Sudah dapat kartunya semua? Sudah. Silakan dalam hitungan 3 mencari pasangannya. Sudah berada pada duduknya ya. Ready? 1, 2, 3, go. Sudah. Yang pertama dari tadi ini. Baby sama coba titelnya yang duduk dibacakan. Oke. Yang
Frekuensi. Mas David? Frekuensi. Kayak karena itu. Oke, pintar. Ya, ya, cuma beberapa pasangan ya. Nanti ada ribet dari Bu Erna. Keuangan. Oke. Kita kembali lagi ke SDU. Nah, tadi teman-teman udah belajar ini kan? Ternyata ini kalau disimulasikan tadi kenapa ini berhenti? Karena di sini ada frekuensinya, ada gravitasi sama elemen. Makanya tadi ini airnya bisa berhenti karena ada pengaruh gravitasi di sini. Oke. Ya, perhatikan bangunan yang sini sama yang sana. Ya, apa ini? Gempa ada salah satu berbeda. Yang kiri berarti kiri. Ya, bangunan yang banyak digunakan biasanya di negara-negara yang rawan gempa seperti Jepang. Ya. Jadi, nah, salah satu manfaat teman-teman belajar gempa tadi seperti bisa menggunakan konsep getaran dalam teknologi. Di bawah bangunannya ada gerak-gerak ini, ada hexanya sini supaya bangunan di atasnya tidak pecah. Ya. Oke. Terus terakhir, itu yang terakhir. Halo Sobat BMKG, kalian pasti tahu tentang perasaan gempa bumi, dimana tidak kita perasaan kapan atau perasaan soal goyang, melihat bangunan bergoyang atau tidak kaca mendekat. Seperti mana ya? Kalau kita sudah banyak hal Ini juga sama mendarat dan paling aktif di dunia. Ini dikarenakan posisi geografis Indonesia yang terletak di tengah-tengah daerah Cincin Angin Pasifik dan kepulauan besar Malaysia berada di pertengahan beberapa lempeng dan juga terdapat daya gurun dan aktif. Sebenarnya gempa bumi adalah peristiwa lepasan energi dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan matangnya lapisan permukaan pada planet. Kemudian ini adalah pusat dari berubah sesi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi beberapa jenis yaitu gempa menurut realisasi aja ya. Nah, sekarang kita sudah sampai ke kesimpulan ya. Kita bersama-sama bisa mengambil kesimpulan dari tadi ada tiga tujuan. Yang pertama ini mengarah tentang konsep getaran. Oke, getaran tadi adalah ada yang bertanya, ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Getaran adalah yang keras. Ya, kita bolak-balik melalui kemudian yang kedua, konsep getaran bisa digunakan untuk gempa. Yang ketiga, integrasi dengan ayat Al-Qur'annya tadi surat apa saja masih ingat? Surat itu semuanya sudah paham tentang apa itu getaran sama integrasinya ya. Tuh, nah teman-teman, nanti yang untuk hari ini cukup sampai di sini materinya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang resonansi. Apa itu resonansi? Nah, nanti kita bahas di detailnya di minggu depan. Sebelum nanti ketemu minggu depan, teman-teman silakan untuk membaca dan meringkas dari artikel jurnal yang BRMA tuliskan di sini, yaitu analisis konsep fisika pada alat musik rebana. Tahu kan rebana ya? Itu kira-kira kok bisa itu fisikanya bagaimana, getarannya bagaimana? Itu siap ya, sampai ketemu di minggu depan. Sebelum minggu tutup, mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin tadi sengaja atau tidak sengaja menyinggung teman-teman. Semoga hari ini materi yang kita pelajari bermanfaat dan berkah. Ya, oke, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima